Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Semoga kita dimuliakan dengan Ramadan. Ikhwan fillah, Ramadan dan Al-Quran adalah dua hal yang memiliki hubungan yang sangat erat. Maka dikatakan bahwasanya Ramadan syahrul Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas, bahwasanya Al-Quran memiliki tujuan hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wabayinat, dan memberikan penjelasan-penjelasan. Minal huda wabayinat wal huda wal furqan, memberikan penjelasan, petunjuk dan juga pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Ikhwan fillah rahimakumullah, Al-Quran banyak sekali fadilah yang bisa kita dapatkan dari tilawatul Quran atau membaca Al-Quran. Interaksi kita dengan Al-Quran haruslah sangat ditingkatkan, utamanya adalah Ramadan ini. Begitu juga pada waktu-waktu lain selain di bulan Ramadan. Ikhwan fillah, kalau kita kemudian memahami dan mengetahui fadilah keutamaan daripada Al-Quran, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi buat diri kita supaya kita lebih intens kembali dalam rangka berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah, di antaranya fadilah atau keutamaan daripada membaca Al-Quran sebagaimana yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya hasanah, baginya kebaikan. Dan ketahuilah kebaikan itu bi asyri amsalha, akan dilipat gandakan semisal 10 kali lipat. Ikhwan fillah, wala aqulu alif lam harfun. Kata Rasul, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim harfun satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Inilah fadilah keutamaan yang pertama dari membaca Al-Quran, yakni bahwasanya Allah akan memberikan dalam satu hurufnya bernilai kebaikan, dan kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tidakkah kita tertarik dengan tawaran ini? Maka pantaslah seorang mu'alif kitab yang berjudul kitabnya Al-Amalul Yasir fi Ajril Kabir atau Al-Ajrul Kabir fi Amalil Yasir. Di dalam kitab yang menerangkan tentang pahala yang besar di dalam amalan-amalan yang mudah. Maka salah satunya disebutkan adalah tilawatul Quran atau qiraatul Quran, membaca Al-Quran, karena setiap hurufnya bernilai kebaikan, dan kebaikan itu akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Fadilah selanjutnya daripada membaca Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang intens berinteraksi dengan Al-Quran,
yang rajin membaca Al-Quran, yang giat membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan dengan ini, As-siyam wal Quran yashfa'ani yaumal qiyamah. Al-Quran, as-saum atau puasa dengan Al-Quran akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat kelak. Fayaqulu as-saum, maka puasa akan berkata, ay Rabbi mana'tuhu at-tu'am wasyahawat bin nahar. Wahai Tuhan, fasyafi'ni. Kata Al-Quran, ia akan berkata kepada Allah, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari makan dan minum pada waktu siang hari. Maka juga dia telah meninggalkan syahwatnya. Maka berikanlah aku syafaat, berikanlah aku izin untuk memberikan pertolongan di hari kiamat kelak nanti. Kemudian Al-Quran pun berkata, ayya Rabbi mana'atuhu an-nauma bil-laili fasyafi'ni fayushafa'ani. Al-Quran berkata, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Kenapa? Karena malamnya diisi dengan tilawatul Al-Quran. Maka, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku, kata Al-Quran, izinmu untuk bisa memberikan syafaat pertolongan nanti di hari kiamat. Ikhwan fillah, hari kiamat adalah hari yang luar biasa. Digambarkan di dalam surat Al-Hajj, begitu dahsyatnya hari kiamat tersebut. Sampai digambarkan seorang yang menyusui, tiba-tiba dia melemparkan bayinya. Kenapa? Karena kedahsyatan pada hari itu. Di dalam surat yang lain Allah kisahkan bahwa ketika hari itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, kejadiannya sangat dahsyat sekali, maka tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah, dan tidak ada pertolongan kecuali mereka yang telah mendapatkan izin memberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, inilah fadilah yang kedua dari Al-Qur'an, bahwa Al-Quran dan puasa akan memberikan syafaat nanti, akan minta kepada Allah izin dan memberikan syafaat setelah mendapatkan izin dari Allah, yakni memberikan pertolongan di hari kiamat kelak. Yang ketiga, bahwa Al-Quran ini akan memberikan ketenangan bagi pembacanya, akan memberikan ketenangan bagi yang mendengarkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum, tidaklah suatu perkumpulan yang berkumpul di rumah-rumah Allah, fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah, yaqra'una al-Qur'an, yaqra'una kitab Allah, mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mau bertadarus, mau mempelajarinya Al-Quran, mau menggali dan memahaminya Al-Quran, maka dikatakan illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan di suatu kaum tersebut, di suatu perkumpulan tersebut apa? As-sakinah, ketenangan. Banyak sekali orang yang salah jalan ketika dihadapkan dengan problematika kehidupan, ia lari kepada hal-hal yang dilarang oleh agama. Ia lari kepada obat-obatan. Ia lari kepada hal-hal yang mencelakai dirinya atau menyakiti dirinya. Wal'iyadhu billah. Salah satunya terapinya adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Karena illa hafat alaihimus sakinah, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan Allah turunkan kepada kumpulkan orang tersebut, yaitu ketenangan. Ketenangan dalam diri kita, ketenangan dalam suatu majmu'ah, dalam suatu perkumpulan orang yang mau membaca
serta memahami, serta mentadaburinya dan memahami, serta mempelajari Al-Quran. Kemudian selanjutnya adalah setelah nazalat alaihimus sakinah, turunnya rahmat, turunnya yang namanya ketenangan. Selanjutnya disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Setelah nazalat alaihimus sakinah, disebutkan bahwasanya wa ghasyiyat gumur rahmah, maka rahmat Allah itu akan turun, rahmat Allah akan meliputi mereka. Kepada siapa? Kepada mereka yang mau membaca, mempelajari Al-Quran. Selanjutnya wahafathumul malaikah, malaikat akan datang kemudian mengepakkan sayapnya, memberikan perlindungan. Maksudnya di sini adalah mendoakan mereka, orang-orang yang berkumpul membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran di sebuah majlis atau di suatu tempat perkumpulan-perkumpulan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Terakhir, wa dzakarahumullah fi man indah. Allah akan menyebut-nyebutnya di tengah-tengah makhluknya. Inilah Allah akan memujinya di tengah-tengah makhluknya bahwa si fulan membaca Al-Quran, si fulan memahami Al-Quran, si fulan mengamalkan Al-Quran. Ikhwan fillah rahimakumullah.